Halo, ketemu lagi di video series Krona Academy bersama saya Done. Beberapa waktu lalu itu Krona Academy bikin webinar yang membahas tentang laminasi. Nah, buat teman-teman yang kemarin belum bisa ikutan, ini saya akan share poin-poinnya atau recapnya dari webinar kemarin. Terima kasih Sobat Soca yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Krona ya. Nah, materi kemarin itu pengenalan laminasi kayu untuk pemula. Jadi buat teman-teman yang baru belajar woodworking dan laminasi, kayak kita nggak akan praktek di video kali ini. Jadi ini lebih ke teori, pengenalan, insight. Kayak kita langsung ke laminasi. Ini kita samain dulu bahasanya. Karena kalau di woodworking, furnitur, terus home decor, itu ada perbedaan arti atau pemahaman tentang kata laminasi. Nah, kalau di woodworking, di perkayuan, kita mengartikan laminasi itu menyambung papan. Jadi bisa sambung sisi untuk mendapatkan papan yang lebih lebar ataupun ditumpuk seperti kita membuat plywood. Sedangkan kalau di interior, laminasi biasa diartikan ya penempelan atau pelapisan kayu atau bahan lain dengan dekoratif sheet atau dekoratif paper. Terus kalau untuk woodworking juga laminasi bisa diartikan untuk penempelan veneer atau laminasi veneer. Nah, kalau veneer ini bahannya kayu, jadi benar-benar kayu yang diserut, jadi dari log terus diserut jadi lembaran-lembaran tipis. Veneer ini juga yang biasa dipakai atau digunakan di bagian atas plywood atau multiplex. Jadi kalau veneer ini benar-benar kayu, dan karena kayu membutuhkan proses finishing. Nah, kalau untuk interior, dekoratif atau dekorasi, yang paling umum di Indonesia itu ada dua. Yang pertama itu high pressure laminate atau yang biasa kita sebut HPL. Ini mungkin yang paling umum atau yang paling sering digunakan di Indonesia. Nah, HPL ini dia umumnya ada 3 layer. Jadi ada 3 lapis. Lapisan belakang, terus lapisan dekoratifnya atau lapisan kertasnya yang bermotif, dan lapisan coating. Jadi kalau HPL tidak harus di finishing karena dia sudah di finishing. Jadi kalau HPL itu lapisan kertas dengan resin lalu di press. Nah, pressnya dengan tekanan tinggi, makanya disebut HPL, high pressure. Dan untuk resinnya itu pakai phenol formaldehyde, dan untuk finishingnya pakai melamin formaldehyde. Nah, kalau untuk HPL dia dijual lembaran. Satu lembar itu satu ukuran plywood, 120 kali 240 kurang lebih. Untuk harganya tergantung merek dan kualitas, mulai dari 100 ribuan, 200 ribu, sampai jutaan. Itu juga tergantung motif. Itu yang pertama, HPL atau High Pressure Laminate. Yang kedua itu PVC sheet atau PVC film. Beberapa merek itu punya nama beda-beda. Untuk Taco misalkan, dia nyebutnya PVC sheet. Kalau Taco PVC sheet. Terus kalau Kertasif, dia PVC film. Ini keduanya bahannya sama, PVC. Ada juga deco sheet. Berbeda dengan HPL, dia solid, maksudnya tidak berlayer-layer, terus lebih tipis dan lebih fleksibel. Jadi kalau PVC sheet atau lembaran PVC ini kita bisa pakai atau aplikasikan di permukaan yang melengkung. Jadi kita bisa bikin lengkungan. Kalau untuk HPL susah atau sulit untuk radius yang kecil. Terus HPL juga getas, jadi gampang patah atau gampang cuil. Nah, untuk PVC dia ada yang seperti HPL, jadi mesti dilem atau mesti dikasih adhesif. Terus ada yang seperti Kertasif yang dia sudah ada stikernya. Jadi sudah ada stiker, kita tinggal copot aja terus tinggal pasang. Oke, dua itu yang paling umum yang ada di Indonesia, HPL dan PVC. Perbedaannya ada di bahannya beda. Terus kalau yang paling umum tingkat ketebalannya beda dan tingkat elastisnya beda. Kalau untuk harga HPL umumnya lebih mahal dibandingkan dengan yang PVC, karena secara daya tahan HPL masih di atasnya PVC, tapi kalau dari harga dan kemudahan aplikasi, PVC lebih unggul dibandingkan dengan HPL. Kalau secara tampilan keduanya bisa bagus tergantung motifnya, tapi kalau untuk peruntukan, untuk furnitur atau produk yang sering digunakan atau furnitur yang sering kita pakai, bagusnya ya pakai HPL karena daya tahannya lebih kuat. Tapi kalau untuk hiasan, dekorasi atau produk-produk furnitur yang statis, pakai PVC sudah cukup. Oke, itu perbedaan antara HPL dengan PVC. Terus untuk adhesifnya atau lemnya, ada dua
dua jenis lem yang paling umum di Indonesia yang kita bisa pakai untuk penempelan laminasi HPL atau PVC. Yang pertama yang paling umum yang biasa kita sebut lem kuning atau kontak adhesif atau kontak semen. Nah, kalau ini lem dua permukaan, jadi kedua medianya mesti kita kasih lem, baik itu HPL-nya, terus kayunya atau panelnya. Kita aplikasikan keduanya, terus tunggu kering beberapa menit, 5-10 menit, baru kita tempel. Oke, jadi kalau mau kuat atau mau benar, kita mesti kasih lem di dua sisinya. Nah, kalau kontak adhesif atau lem kuning, ini dia solvent, jadi sedikit berbau menyengat dan toxic, terus bisa bikin ngefly, tapi keringnya cepet. Keringnya cepet banget. Jadi setelah kita aplikasikan, kita tunggu beberapa menit, kita tempel, dia langsung nempel dan sulit untuk dicopot. Jadi kalau kita pakai lem kuning, itu mesti bener nempelnya, mesti pas. Karena kalau salah, misalkan dia miring, nah itu akan sangat susah kita perbaiki. Terus pengaplikasiannya juga mesti rata. Kita ngasih lemnya mesti rata. Terus jangan gunakan lem yang sudah menggumpal, karena nanti resikonya kalau misalkan dia tidak rata atau lemnya menggumpal, nanti ada kemungkinan dia menggelembung atau seperti bentol-bentol. Terus yang kedua itu lem EVA, kalau di Krona namanya Krona Wow, ini untuk HPL dan PVC sheet. Nah, kalau ini green adhesive, jadi non toxic, bebas formalin, terus dia water based dan aplikasinya hanya satu sisi. Jadi cukup satu permukaan yang kita kasih lem. Biasanya yang kita kasih lem kayunya atau plywoodnya. Jadi kalau aplikasi memang lebih enak lem EVA dari segi kemudahan. Nah, tapi kalau untuk lem EVA, dia keringnya lebih lama, jauh lebih lama dibandingkan dengan lem kuning. Dan baiknya itu nunggu sekitar 1 hari atau sekitar 12 jam. Terus untuk yang EVA, dia nggak harus dipres. Jadi cuma kita aplikasikan, terus kita tempel HPL-nya, terus kita diamkan 6-12 jam atau sampai dia kering. Nah, karena dia tidak langsung kering atau tidak langsung nempel, itu kita bisa atur. Jadi kita bisa perbaiki kalau kita nempelnya salah. Karena setelah kita tempelkan, ini masih bisa bergerak, masih kita bisa setting atau masih bisa kita atur. Nah, kalau untuk edging itu yang buat lapisan sisi atau lapisan pinggir. Jadi untuk lapisan sisi panel, buat kita nutup sisi, kita nyebutnya edging. Nah, di Indonesia yang paling umum, edging itu menggunakan bahan PVC karena dia tidak berlapis-lapis. Jadi pada saat di trim, pada saat dibikin bevel di ujung, atau pada saat ketemu dengan HPL, dia akan lebih bagus. Kita juga bisa pakai HPL itu sendiri untuk menutup sisi biar dia seratnya sama dengan panelnya. Tapi karena HPL ini berlapis-lapis, berlayer, bagian sisi ini umumnya warnanya hitam. Jadi kalau kita pakai HPL yang warnanya terang, lalu kita tutup sisinya pakai HPL itu lagi, akan kelihatan garis ketemunya. Nah, ini biasanya diakalin dengan cat tuko atau spidol khusus. Nah, itu biasa kita sebut proses tusir. Oke, tambahan untuk lem PVA, kalau ini lem untuk kayu, lem PVA. Jadi kalau ini EVA atau EVA, ini PVA. Nah, walaupun di sini ditulis cocok untuk laminating, tapi tadi ya, ini laminasi atau lem untuk kayu. Jadi untuk laminasi atau penyambungan kayu. Jadi tidak cocok untuk HPL dan PVC. Oke, dan terakhir untuk panelnya. Kalau untuk panel ada beberapa jenis di Indonesia yang umum. Yang pertama mungkin yang paling murah itu blockboard. Blockboard itu kayu kecil-kecil yang disambung-sambung, lalu atas bawahnya dilapisi veneer. Jadi istilahnya bare core yang diberikan atau yang dilapisi veneer. Itu blockboard. Terus yang kedua plywood atau biasa disebut juga multiplex. Kalau multiplex dia lapisan kayu, lapisan veneer yang lebih tebal, lalu ditumpuk atau disusun selang-seling. Terus di atasnya ada MDF, medium density fiberboard. Kalau dia bubuk kayu yang dipres dan memiliki density yang tinggi. Kalau MDF lebih berat dibandingkan dengan multiplex, dengan plywood yang umum. Terus juga harganya relatif lebih mahal dibandingkan dengan multiplex. Kalau untuk daya tahan kelembaban, juga jamur, itu keduanya sama-sama rentan terhadap kelembaban dan jamur. Jadi kuncinya itu di finishingnya. Semua permukaan harus kita tutup sehingga tidak ada kelembaban yang masuk. Terus berikutnya ada HMR atau biasa disebut MDF hijau. Dia sedikit lebih berat, sedikit lebih kuat terhadap kelembaban dibandingkan dengan MDF yang biasa. Tapi kalau untuk bahannya sedikit sama dengan MDF. Terus bahan terakhir itu PVC board atau PVC panel. Nah, ini kayaknya sekarang sudah mulai ngetrend di Indonesia karena
Karena ini lebih kuat, lebih awet karena bukan kayu, jadi tahan kelembaban. Tapi ya agak susah untuk diproses, agak susah misalkan kita potong dengan alat-alat biasa. Terus juga agak sedikit sulit kalau misalkan kita bikin custom melengkung atau dengan bentuk-bentuk tertentu. Dan harganya juga masih mahal, jauh lebih mahal dibandingkan dengan AMR. Oke, itu sedikit pengenalan tentang laminasi. Ini buat teman-teman yang belum tahu, yang baru, dan buat teman-teman yang masih bingung pilih lapisan apa, terus juga lemnya apa. Oke, semoga bisa memberikan sedikit informasi buat teman-teman. Semoga bermanfaat videonya. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.